Shalom. Di nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat sore bagi kita semuanya. Sore hari ini kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kita bersama-sama mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan turunkan tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya bagi Yesus saja. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami ada. Semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan semua kami yang ada di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bersatu hati, menaikkan segala pujian kami bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang memberkati setiap kami semua yang ada di tempat ini. Maka dalam perjalanan kami memberkati ya Tuhan. Oh Kau baik Tuhan Yesus. Kami syukuri, kami nikmati kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Hanya kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan melakukan yang Kau inginkan. Tak dapat ku lepaskan, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
baik Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, selama-lamanya tiada tergantikan, Dialah Alfa Omega. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih, tiada laba-labamu Tuhan. Haleluya, tiada laba-labamu. Tiada laba-labamu. Yesus baik, Yesus baik, kami bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi katakan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku terhubung. Kami terhubung selama-lamanya ya Tuhan. Melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari lagi-lagi katakan, ku terhubung, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya kami akan tetap menyembah dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebab setiap langkah orang percaya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Engkau yang menetapkan langkah kami. Setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Katakan, cepat
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tangan-Mu yang selalu menopang kami, memberikan kekuatan bagi kami, yang memampukan kami menjalani hidup kami. Kami percaya kemenangan terjadi bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam kemenangan kami boleh menjadi berkat-Nya Tuhan. Berikan persembahan dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu di hidup kami, sehingga kami bisa berdiri di tempat ini, memuji, menyembah, mengabdi kepadamu lewat suara kami, lewat talenta-talenta yang Kau anugerahkan bagi kami. Biar semua menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus yang menguasai hidup kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami berada di kerajaan surga bersama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih atas mahkota juga yang Kau berikan. Biarlah terus kehidupan kami isi dengan firman Tuhan, firman yang kuat, firman yang membebaskan, firman yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang berkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Dan selamat sore juga buat semua saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Boleh langsung saja kita buka Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pemuji penyembah, pemusik boleh tetap di tempat. Yuk. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca dengan bersemangat ya. Yang dapat katakan amin? Amin. Dua-dua ya. Setelah pada zaman dahulu, Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia telah menjadikan alam semesta. 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Saudara dikasih Yesus, hari ini kita juga berada di tempat ini oleh karena kasih-Nya. Nah, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka terpisahlah manusia dari Elohim pencipta langit bumi dan isinya. Kemuliaan hilang, kuasa hilang, diambil oleh si iblis. Lihat, hewan buas terjadi semua oleh karena ada dosa. Sebelumnya manusia yaitu Adam dan Hawa ya bermain-main dengan singa, gelitik-gelitikan dengan macan, tidak buas. Tapi karena dosa maka terjadilah keajaiban, maksudnya terjadilah perubahan yang sangat jelas. Ya. Yang buas hadir oleh karena dosa. Terpisah manusia terjadi oleh karena dosa. Terpisah manusia dari Tuhan. Nah, Elohim merancangkan sesuatu yang luar biasa dan menyampaikannya melalui nabi. Nabi ini menyampaikan semua isi hati Tuhan dan rencananya Tuhan kepada umat manusia. Karena Tuhan tidaklah mau berbicara dengan sembarang orang. Dia Maha Kudus. Untuk itu dia lebih memilih satu orang yang benar-benar mau dipakainya. Salah satunya Nabi Nuh. Orang berdosa, najis, bebal. Apa artinya bebal? Dia melakukan dosa itu berulang-ulang kali dan tanpa merasa bersalah. Mereka kawin-mengawini sesama jenis, melakukan kekerasan, pembunuhan,
kejahatan yang lainnya. Lalu dipilih Tuhan, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan generasi manusia yang takut akan Tuhan. Buatlah Bahtera itu. Nah, ukuran 300 hasta. Tingginya 30 hasta. Lebar 50 hasta lebih ya. Kalau 300 hasta ya lebih kurang 150 meter lah. Karena satu hasta 0, sekian 5 sekian ya. Nah, terpenting adalah Bahtera ini melambangkan kasih karunia. Kasih yang melingkupi, yang mengamankan, yang menyelamatkan Nuh beserta 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Adanya Nabi Nuh. Boleh kita nyanyikan? Biar kita semangat seperti anak sekolah minggu kan. Bahtera itu akhirnya dibuat. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Nuh, kau sudah gila. Apa kata Tuhan? Padamu kau sudah halusinasi, halu. Tapi Nuh tetap taat dan membuatnya. Ya ini kan. Nabi Nuh ya. Nabi dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam kapal. Hujan deras turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam kapal. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hanya 8 orang yang selamat. Bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan yang lainnya, tetapi mereka benar-benar tidak mendengar, tidak taat akan semua yang disampaikan Tuhan melalui Nuh. Bahteranya Nuh besar, muat setiap pasang hewan. Tapi Bahtera ini tidak ada kemudinya. Pernah lihat kapal, pas kapal ada kemudi yang bulat itu kan, bulat, dia lalu ada pegang-pegangannya, rame kan. Tapi Bahtera tidak ada kemudinya. Tuhan yang langsung menakodai kapal tersebut. Sungguh indah bukan jika kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita, Tuhan yang menakodainya. Tuhan yang langsung memimpin sampai engkau mencapai tujuan, destiny. Tujuan Tuhan ketika membentuk hidupmu di muka bumi ini. 8 orang selamat. Adilkah Tuhan membantai semua orang-orang yang tidak taat ini? Inilah keadilan Tuhan. Tidak bisa kita pikirkan. Tetapi dilarang siapa yang takut akan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, seperti Nuh dan istrinya dan 3 anaknya dan 3 orang mantunya diselamatkan. Saudara ingin diselamatkan? Amin. Jadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu untuk selama-lamanya. Yang siap katakan amin. Nabi Nuh. Suara ibu kayak suara ya. Sungguh luar biasa. Gegar raja setan. 3 orang mantunya. Bisa saja dia tidak taat. Tapi dia melihat bagaimana kehidupan yang Nuh begitu taat dan setia.
Anak-anak yang melihat Nuh begitu giat melakukan perintahnya Tuhan. Jika orang membangun sebuah kapal, pastilah dibangun di dekat laut, di dekat danau. Ini Nuh membangun kapal di atas bukit ada gunung. Memang ini sebuah ketaatan terhadap semua perintah Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal pun dia siap laksanakan jika Tuhan yang langsung memerintahkannya. Karena Nuh juga sadar, dia beriman, Elohim pencipta langit, bumi dan isinya, ingin merencanakan yang indah agar manusia ini diselamatkan, keturunannya diperbaharui. Haleluya. Kehidupan kita juga harus mau diperbaharui oleh Tuhan. Semakin hari semakin hidupnya lebih berbuah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan merencanakan segala sesuatu yang indah bagi kita. Amin. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya. Kita mendapatkan keselamatan apakah untuk kita saja? Kita harus menyampaikan keselamatan itu, berita keselamatan itu kepada saudara kita, tetangga kita, dan teman-teman kita yang siap ada namanya. Ada keselamatan. Sudah dipesankan juga oleh nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Apa gambarannya ketika Hosea disuruh Tuhan untuk mengambil perempuan sundal, Gomer. Perempuan sundal Gomer melambangkan kita. Dia najis, pendosa. Itulah kita sesungguhnya. Gambarnya seperti itu. Tapi Hosea tetap mengambil Gomer sebagai istrinya. Dinikahinya dengan baik-baik. Tapi Gomer pergi lagi kembali ke pelacuran. Dia menjual dirinya. Tetap Gomer ambil lagi sama Hosea. Inilah gambaran kita manusia yang berdosa. Hari ini berdosa minta ampun. Besok kita buat lagi, tetap kasih Tuhan. Karena bangsa siapa yang mengakui dosa, dia setia dan adil. Dia akan mengampuninya. Minggu depan lagi berdosa. Melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta ampun, diampuninya. Tapi apakah kita bisa mempermainkan kasih karunia? Apakah bisa kita mempermainkan keselamatan ini? Nah, keselamatan yes, kekal yang dari Tuhan. Tetapi jika keselamatan itu kita tidak genggam dengan kuat-kuat, tidak kita hargai, kita bermain-main dengan dosa, maka ada risiko yang besar bagi saudara dan saya di muka bumi ini. Dan bahkan jika terus melakukan dosa, maka akan binasa. Karena Bapa yang kita sembah, Bapa yang Maha Kudus. Maka dia menganugerahkan anak yang tunggal bagi kita. Agar barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Karena begitu besar kasihnya pada dunia ini, pada kita semua. Maka dia menganugerahkan anak yang tunggal. Nah, keselamatan kita terima dengan cuma-cuma. Bukan berarti keselamatan itu tidak berharga. Keselamatan kita dibayar dengan nyawa. Nyawa Yesus Kristus. Dengan darah yang kudus, yang menyucikan, yang menyelesaikan semua kutu dosa kita. Haleluya. Anda percaya itu? WL percaya? Yang bilangnya percaya? Percaya. Jika saudara nanti mati malam ini masuk surga atau neraka? Ya? Surga yang kiri, surga yang lantai berapa? Kalau yang kanan, jika saudara mati malam ini masuk surga enggak? Yud, Genzi masuk surga? Ya? Amin. Pemain keyboard masuk surga enggak? Kalau mati malam ini? Hah? Oh ya? Masuk mana? Masuk surga lah.
Jangan pernah sia-siakan keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita. Untuk itu harus kita pertahankan. Haleluya. Pengajaran di muka bumi ini sangatlah banyak. Ada modelnya keselamatan begini. Kau sudah selamat. Sekali selamat tetap selamat. Lakukan dosa kan tubuh ini dari daging. Dari tanah dan akan kembali tanah binasa. Romo yang diselamatkan. Untuk jika kau sudah menerima Yesus Kristus. Kata mereka. Gak apa-apa. Tetap aku selamat. Tapi tetap melakukan dosa. Apakah itu benar? Tidak benar. Ya namanya orang yang dipimpin Roh Kudus sudah menerima Yesus pasti tidak menyukai dosa. Ketika kita melakukan dosa maka ada rasa bersalah yang besar. Rasa ingin bertobat. Ada hati yang gersang. Ketika kita jauh dari hadiratnya. Jauh dari kebenarannya. Haleluya. Sukacitanya. Ya tipis lah. Tipis bibir. Multimedia. Harus tipis. Permen-permen yang tipis-tipis. Tipis kertas. Sukacitanya. Damainya. Wah, damai. Ketika kita melawan perintah Tuhan. Pasti tidak ada rasa damai. Jika orang di luar sana melakukan kejahatan demi kejahatan. Hari demi hari tetap melakukan kejahatan. Dia merasakan damai. Bullshit, omong kosong. Itu tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Semuanya semu damainya, sukacitanya. Jika di luar kebenaran Tuhan. Jika semuanya di luar kehendak Tuhan. Sebenarnya saudara sudah selamat. Tapi hobi-hobi yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melawan, ya, tidak taat, tidak setia, tidak disiplin rohani, apalagi iri, dengki, cemburu, amarah berbesar, apalagi najis, pikiran najis karena nengok blue film, mulut najis oleh karena semua yang dikonsumsinya najis. Itu semua harus kita hindari. Benar, keselamatan sudah kita terima. Tapi semua yang bersangkut paut dengan hal-hal kedagingan harus tetap kita jauhi. Tak pernah kita terhubung dengan Tuhan jika kita tidak menjaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kudus, yang percaya kata amin. Amin. Kita nyanyikan, ku terhubung denganmu. Terhubung dengan Tuhan, Sang Penyelamat itu. Kita sudah diperdamaikan dengan Elohim oleh karena Yesus Kristus. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasmu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau ingini. Tak dapat ku lepaskan Kau menggenggam tanganku, demi mengenal pribadi-Mu.
Beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran di Jakarta, Glodok, pasar Glodok namanya. Di situ ada mall, plaza, tempat karaoke, diskotik. Tidak pernah terpikirkan orang-orang yang ada di sana ketika melakukan semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perzinahan, mabuk, narkoba, ternyata terbakar. Terjadi kebakaran mulai dari api itu timbul dari diskotik itu. Menyedihkan. Banyak orang yang tewas ketika melakukan dosa. Kemana mereka? Ada pasti menilai dibakar di dunia, dibakar juga di akhirat. Ternyata terdapat pria-pria yang ganteng, yang pintar-pintar. Terdapat pramugari yang cantik-cantik. Ada pramugari yang jelek? Tidak semua cantik-cantik. Tetapi lihat, ketika mereka tidak terhubung dengan Elohim pencipta langit bumi dan isinya, ketika mereka tidak menerima Yesus Kristus, maka mereka tidak mempunyai kekuatan. Begitu juga dengan kita, kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapannya, di hadapan pencipta langit bumi dan isinya, Bapa Yahweh. Elohim merancangkan sesuatu yang indah bagi kita semua. Dan saya rasa dan pasti Yesus Kristus juga menginginkan pertobatan kita, pertobatan wanita pramugari dan pria-pria yang mati pada malam itu, pada subuh-subuh. Pasti. Tapi mereka menutup dirinya. Mereka menjadi orang-orang yang menolak kebenaran. Menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa yang terjadi? Binasa. Matinya menyedihkan. Gosong. Ketika kita kena api, kuali yang panas saja. Kenapa sudah sakitnya minta ampun, bukan? Tetapi mereka merasakan api yang pasti berkobar. Asap yang menyesakkan dada. Akhirnya mereka mati mengerikan. Ketika saudara membakar sampah, di tong sampah saudara berdiri, asap itu mengarah saudara, kita sesak, bukan? Menyedihkan. Untuk itu tugas kita semua untuk memberitakan kasih Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Bisa kau ya lewat sosial mediamu juga boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sekolahmu, di kampusmu sampaikan, di lingkungan kerjamu sampaikan, agar mereka tidak terhilang, agar mereka tidak binasa. Haleluya. Yesus Kristus yang dijanjikan itu akhirnya digenapi. Sejenak ketika dia di kayu salib, sejenak itu juga dia sepertinya tidak berharga. Sesungguhnya dialah anak. Dialah cahaya itu. Terang. Bukan hanya sumber terang, tapi dialah terang itu. Bukan hanya sumber keselamatan, tapi dialah keselamatan itu, kebenaran itu. Elohim yang menjadi manusia. Sejenak malaikat lebih tinggi daripadanya. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus jauh lebih tinggi pada malaikat, makhluk roh itu. Karena malaikat adalah ciptaan. Sedangkan Yesus Kristus adalah diri Bapa itu sendiri. Seperti matahari. Bapa. Cahayanya Yesus Kristus. Terangnya Roh Kudus. Mereka satu. Tidak dapat dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Ehad. Sekekat. Dan melekat. Sehakikat. Haleluya. Jangan pernah pisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Bapa yang menjadi manusia agar kita selamat, agar kita tidak dihukum, agar kita boleh hidup yang kelimpahan, hidup yang penuh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Yesus bagi kita. Haleluya. Ya Rabbah tasyabat. Ya undang tuh bangkit berdiri. Saya undang tuh bangkit berdiri, saudara kasih. Agar kita menyadari bahwasanya keselamatan itu benar-benar indah. Benar kita menerima janjinya, janji keselamatan itu dengan cuma-cuma. Tetapi sungguhnya Yesus Kristus membayar dengan darahnya. Dia rela meninggalkan kerajaannya dan menjadi manusia agar kita semua diselamatkan. Itulah rencana Tuhan. Rancangannya ada rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangannya adalah ingin menyelamatkan kita semua. Hanya dekat Yesus saja menang. Ya segala batakala. Selamanya
selama-lamanya ya Roh Kudus. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Segala hormat, segala pujian syukur hanya bagimu, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang merancangkan keselamatan bagi kami, kemenangan Kau anugerahkan bagi kami, dan bahkan hidup yang penuh kelimpah. Kami merindukan terus hadirat-Mu untuk melawat seluruh umat-Mu. Berjalan terus bersama kami ya Aba Bapa. Ya Rabata Shikarabata. Tangan-Mu yang memulihkan yang sakit. Tangan Yesus Kristus yang menguatkan yang sedang lemah. Membalut hati yang terluka. Terima kasih dan mencukupkan semua kebutuhan anak-anak. Kami bersyukur buat itu semua. Haleluya. Syukur. Baik itu ingin kami nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan hati kami, selalu tinggal bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, ajar kami untuk tetap fokus kepadamu. Sedang kami akan berikan persembahan misi kami, diakonia kami di dalam nama Yesus. Dengan hati yang penuh sukacita kami akan memberi. Amin. Tuhan
menopang. Sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh dan sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Mari kita berdoa. Berandalkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa kita di surga. Kasih dari Bapa di surga, Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya, dan Yesus Kristus menganugerahkan hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh kelimpahan, hidup yang penuh damai, sejahtera, sukacita ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menyertai kita sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur karena baik Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur karena baik Tuhanku. Puji syukur karena bagi Tuhanku. Puji syukur karena bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.